tahun 625 Masehi, hanya setahun setelah kemenangan gemilang kaum muslimin di Perang Badar. Angin perang kembali bertiup di Jazirah Arabia. Kali ini, kaum kafir Quraisy Mekah bersiap untuk melancarkan balas dendam besar-besaran terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya di Madinah. Dengan pasukan berjumlah 3.000 orang, mereka berangkat menuju utara, membawa dendam yang membara. Akankah kaum muslimin sekali lagi mampu bertahan dari ancaman yang jauh lebih besar? Setelah kekalahan kaum kafir Quraisy Mekah dalam Perang Badar, mereka bertekad membalas dendam terhadap kaum muslimin. Dalam pertempuran Badar, kafir Quraisy Mekah mengalami kekalahan yang memalukan, dengan banyak tokoh terkemuka mereka tewas, termasuk Abu Jahal, pemimpin mereka. Kekalahan ini tidak hanya merugikan secara militer, tetapi juga secara ekonomi dan psikologis bagi kafir Quraisy Mekah. Mereka merasa terhina dan kehilangan wibawa di hadapan suku-suku Arab lainnya. Abu Sufyan bin Harb, yang kemudian menjadi pemimpin suku Quraisy Mekah setelah Perang Badar, bertekad untuk membalas kekalahan ini dan memulihkan kehormatan mereka. Kaum Quraisy Mekah mulai mempersiapkan kekuatan besar untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Madinah menjadi pusat baru bagi perkembangan kaum muslimin, dan kafir Quraisy merasa bahwa keberadaan mereka di Mekah terancam oleh kekuatan yang berkembang di Madinah. Setelah kekalahan di Badar, Quraisy Mekah melakukan propaganda untuk menggalang dukungan dari suku-suku Arab lainnya. Mereka berusaha meyakinkan suku-suku sekitar bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi semua suku Arab. Suku Quraisy Mekah berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 orang, termasuk 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan berzirah dari berbagai sekutu mereka. Mereka membawa serta wanita-wanita mereka, termasuk Hindun bin Utsbah, istri Abu Sufyan, yang bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya. Dengan persiapan yang matang, Quraisy Mekah bergerak menuju Madinah, mengancam eksistensi kaum muslimin. Ancaman ini tidak hanya berupa serangan fisik, tapi juga psikologis, karena jika Quraisy menang, mereka bisa menghancurkan kaum muslimin dan menghabisi Nabi Muhammad. Berita tentang pergerakan pasukan Quraisy Mekah sampai ke Madinah. Nabi Muhammad segera mengadakan musyawarah untuk menentukan langkah yang harus diambil. Nabi Muhammad mengusulkan untuk bertahan di dalam kota Madinah dan bertempur dari dalam. Strategi Nabi memanfaatkan kondisi geografis Madinah yang sulit ditembus, serta melindungi kaum wanita dan anak-anak. Namun, mayoritas sahabat, terutama yang lebih muda, berpendapat bahwa kaum muslimin harus menghadapi musuh di luar kota. Mereka merasa lebih berani dan percaya diri setelah kemenangan di Perang Badar. Nabi Muhammad akhirnya menyetujui pendapat mayoritas dan memutuskan untuk bertempur di luar Madinah. Mereka memilih medan di sekitar Gunung Uhud yang terletak sekitar 5 km di utara Madinah sebagai tempat pertempuran. Pasukan muslimin berjumlah sekitar 1.000 orang. Namun, di tengah perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay, memimpin kaum munafik, bersama 300 pengikutnya, mundur dari barisan dengan alasan bahwa bertempur di luar Madinah adalah keputusan yang salah. Ini membuat pasukan muslimin hanya berjumlah sekitar 700 orang. Nabi Muhammad menempatkan pasukannya dengan strategi yang cermat. Pasukan infanteri ditempatkan di depan, sementara Gunung Uhud melindungi bagian belakang mereka. Sebuah bukit kecil dikenal sebagai Bukit Ainain atau Bukit Pemanah ditempatkan di sebelah kiri formasi pasukan muslimin untuk melindungi sayap mereka. Nabi Muhammad menugaskan 50 pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair untuk menjaga Bukit Ainain. Ini adalah langkah penting untuk mencegah serangan kavaleri Quraisy Mekah dari arah sayap. Nabi Muhammad memberikan perintah tegas kepada para pemanah untuk tidak meninggalkan posisi mereka, apapun yang terjadi. Strategi bertempur difokuskan pada pertahanan yang kuat.
dengan serangan balasan cepat jika pasukan Quraisy Mekah mulai mundur. Persiapan kaum muslimin ini menunjukkan ketelitian dalam strategi militer dan pentingnya ketaatan terhadap perintah pemimpin. Meskipun jumlah mereka lebih kecil, semangat dan disiplin yang tinggi menjadi kunci dalam menghadapi pasukan Quraisy Mekah yang jauh lebih besar. Pasukan Quraisy Mekah berjumlah sekitar 3.000 orang dengan 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan berzirah. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Khalid bin Walid memimpin kavaleri Quraisy di sayap kanan, sementara Ikrimah bin Abu Jahal memimpin sayap kiri. Pertempuran dimulai dengan duel antar para jawara dari kedua belah pihak. Seorang prajurit Quraisy bernama Talhah bin Abi Talhah keluar dari barisan. Tantangannya direspon oleh Ali bin Abi Thalib dengan pedang Zulfikar di tangannya. Ali berdiri tegak di depan Talhah. Pertarungan segera dimulai. Tak butuh waktu lama, Ali melancarkan serangan balasan yang cepat dan tepat. Dalam satu kali tebasan, dia berhasil melukai Talhah dan menjatuhkannya ke tanah. Semangat kaum muslimin meningkat dan perang besar pun tak dapat dihindarkan. Pasukan Quraisy Mekah menyerang secara frontal. Akan tetapi semangat dan kegigihan pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan Quraisy Mekah, membuat mereka mulai mundur ke arah perkemahan mereka. Melihat pasukan Quraisy Mekah mulai mundur, sebagian besar pemanah di Bukit Ainain turun dari posisi mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Meskipun mereka telah diperintahkan untuk tetap bertahan di bukit apapun yang terjadi, kondisi ini menciptakan celah besar di sayap kiri pasukan muslimin yang segera dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bersama kavaleri Quraisy Mekah memutar balik dan menyerang dari arah Bukit Ainain yang telah kosong dari pemanah. Pasukan muslimin yang tidak siap menghadapi serangan ini menjadi panik. Mereka terdesak dari berbagai arah dan pertempuran menjadi semakin kacau. Dalam kekacauan, banyak para sahabat yang gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib yang ditombak oleh Wahsy, seorang budak yang diutus oleh Hindun bin Utsbah untuk membalas kematian ayahnya di perang Badar. Nabi Muhammad sendiri terluka parah, dan kabar bahwa beliau telah gugur menyebar luas, menyebabkan semangat pasukan muslimin menurun drastis. Meskipun terluka, Nabi Muhammad berhasil mengumpulkan kembali pasukan yang tersisa dan melindungi diri mereka di tempat yang lebih tinggi di Gunung Uhud. Dengan posisi yang lebih defensif, kaum muslimin mampu menahan serangan lebih lanjut dari kafir Quraisy Mekah. Setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat menghancurkan pasukan muslimin sepenuhnya, kafir Quraisy Mekah memutuskan untuk tidak melanjutkan serangan ke Madinah dan kembali ke Mekah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan strategis bagi kaum muslimin, tetapi mereka berhasil mempertahankan Madinah dari invasi penuh kafir Quraisy Mekah. Kegagalan utama di Uhud disebabkan oleh ketidaktaatan sebagian pemanah yang meninggalkan pos mereka. Meskipun mereka telah diperintahkan untuk tetap di tempat, pelajaran ini menekankan bahwa ketaatan terhadap pemimpin, terutama dalam situasi kritis, adalah kunci keberhasilan dalam peperangan. Wallahu a'lam.